Hai Sobat Ilmu, kembali lagi dengan saya Siti Nusaidah Solihah. Di sini saya akan menyampaikan hasil riset saya yang telah saya lakukan tentang penerbitan mushaf dan populisme Islam serta Al-Quran di era perkembangan teknologi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Sepanjang perjalanan sejarah, kitab suci ini bermula dari wahyu Allah yang diturunkan secara bertahap, lalu mulai dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, hingga sekarang Al-Quran di era digital saat ini. Belum membahas lebih dalam tentang Al-Quran di era digital saat ini, maka kita bahas sejarah singkat Al-Quran terlebih dahulu. Pada mulanya, di masa Rasulullah SAW, Al-Quran dicatat dalam medium yang terbatas, seperti pelepah kurma, tulang unta, dan lain-lain. Karena hafalan para sahabat sebagai acuan utama, maka catatan dalam ragam media tersebut bukanlah instrumen utama Al-Quran. Pasca Rasulullah wafat, para sahabat penghafal Al-Quran banyak yang syahid di medan perang. Tercetuslah di era Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan hingga lahirlah mushaf Al-Quran yang bernama Mushaf Utsmani. Di Nusantara, mushaf Al-Quran cetakan tertua berasal dari Palembang. Hasil cetak batu atau bahasa lainnya yaitu litografi oleh Haji Muhammad Azhari bin Kemas Haji Abdullah. Sejauh yang kita ketahui hingga kini, inilah mushaf cetakan tertua di Asia Tenggara. Generasi pertama pencetakan mushaf Al-Quran di Indonesia adalah Abdullah bin Afif Cirebon. Beliau telah memulai usahanya sejak tahun 1930-an bersamaan dengan Sulaiman Mar'i yang berpusat di Singapura dan Penang. Lalu ada Salim bin Sa'ad Nabhan di Surabaya, dan juga dari percetakan Al-Islamiyah di Bukit Tinggi. Usaha bidang ini kemudian disusul oleh penerbit Al-Ma'arif di Bandung yang didirikan oleh Muhammad bin Umar Baharta pada tahun 1948. Terkait dengan upaya memelihara kemurnian, kesucian, dan kemuliaan Al-Quran, lembaga yang secara resmi mempunyai tugas memeriksa kesahihan suatu mushaf di Indonesia saat ini, yaitu Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. Para penerbit mushaf Dasawarsa tahun 1980-an setelah terbitnya mushaf standar hingga awal Dasawarsa tahun 2000-an pada umumnya masih meneruskan tradisi lama dalam produksi mushaf. Namun pada era baru ini, dalam produksi mushaf muncul sejak awal Dasawarsa tahun 2000-an ketika teknologi semakin maju dan dimanfaatkan baik oleh para generasi saat ini. Contohnya seperti mushaf Al-Quran digital. Jenis Al-Quran digital bermacam-macam. Ada yang berbasis aplikasi komputer, software, web, dan aplikasi ponsel. Al-Quran digital pada saat ini sangatlah digandrungi atau disenangi oleh banyak masyarakat karena Al-Quran digital tersebut sangatlah mudah untuk dibawa kemana-mana, apalagi Al-Quran digital yang berbasis aplikasi ponsel, sebab pada saat ini banyaknya masyarakat yang tidak bisa lepas dari ponselnya.
Software dan aplikasi ponsel Al-Quran digital ini pada umumnya didistribusikan secara gratis. Banyak fitur yang ditawarkan, mulai dari mencari ayat, kata dan variasinya, terjemahan ke dalam berbagai bahasa, asbabul nuzul, sekaligus ada kutipan penjelasan dari berbagai macam tafsir. Belum lagi dalam prakteknya ternyata software-software tersebut ini cukup mudah untuk digunakan dan mudah pula disunting. Yang pertama, tidak dilengkapi keterangan kutipan. Yang kedua, tidak lengkapnya tanda baca, terutama syakal. Lalu yang ketiga, kemungkinan kesalahan input data. Dan yang keempat, peluang terjadinya penyimpangan isi terutama dari luar. Perkembangan zaman yang semakin maju didorong dengan majunya teknologi di dalam segala bidang, tentunya akan memberikan gambaran bahwa Al-Quran digital di masa mendatang juga akan terus berkembang, baik dari segi ragam, kualitas, dan kuantitasnya. Kemajuan Al-Quran digital di masa datang tentunya akan sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Secara lebih spesifik, bisa disebutkan bahwa teknologi komputerlah yang tetap akan menjadi tumpuan kemajuan Al-Quran digital di masa yang akan datang. Selain komputer, semakin menjamurnya perangkat elektronik yang hanya bermodal sentuh sekarang ini menunjukkan bahwasannya kemudahan pemakaian nantinya akan sangat dijadikan acuan bagi perkembangan dan kemajuan teknologi komputer. Misalnya, kemampuan pencarian yang hanya cukup menyebutkan kata tanpa harus mengetikkannya, kemudian mampu menganalisa suara bacaan seseorang benar atau salah, terutama masalah tajwidnya, dan mungkin banyak lagi kemampuan lain yang sangat mungkin untuk dikembangkan lagi bagi para ahli teknologi komputer, khususnya yang juga mendalami ilmu agama.